Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam sapaan pastoral. Sebelum kita memulai kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita membuka Alkitab kita, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan membuka Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menopang kami, Tuhan menjaga kami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai kehidupan kami, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini boleh senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kami, boleh senantiasa menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik di dalam hidup ini, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu selalu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Yakobus, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 17, saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, tentunya ada selalu perencanaan di dalam kehidupan kita. Ada target yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi di dalam setiap perencanaan yang kita buat atau setiap target yang ingin kita capai di dalam hidup kita sepanjang hari, apakah kita melakukannya sama seperti orang-orang yang dilakukan pada waktu itu di zaman Yakobus ini? Nah, di sini dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu kesombongan, satu ketinggian hati bagi mereka pada waktu itu. Karena mereka menganggap bahwa usaha mereka, bahwa hidup mereka itu ada di dalam kendali mereka. Tetapi di bagian ini firman Tuhan juga mengingatkan kembali, sesungguhnya seluruh usaha kita, seluruh yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita, itu ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, harusnya di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini merupakan satu kesadaran bahwa hidup kita hanya sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan tunduk kepadanya dan berserah kepadanya. Tanpa Tuhan, maka semua yang kita rencanakan, semua yang kita targetkan bisa hancur berantakan. Tetapi sekali lagi, hidup kita
ada di dalam tangan Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, harusnya kita hidup selalu tunduk kepadanya. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka harusnya kita harus hidup selalu berserah kepadanya. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa semua rancangan kita berada di bawah kendali Allah. Kita bisa merencanakan ini dan itu. Kita bisa berencana berbuat ini dan itu. Tetapi sekali lagi, semuanya itu bergantung kepada Allah. Allah lah yang menentukan keberhasilan kita. Allah lah yang menentukan target yang dapat kita capai. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semua yang kita rencanakan, semua target yang kita ingin capai, itu akan sia-sia. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak dikatakan, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua hal ini, oleh sebab itu, setiap hari kita menjalani kehidupan kita, setiap ada perencanaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, setiap apa yang ingin kita target di dalam kehidupan kita, jangan pernah lupa, kita itu hidupnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan setiap apa yang kita rencanakan, setiap apa yang kita target kepada Tuhan, dan berdoa supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga semua yang tercapai itu hanyalah kita persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami. Di dalam hidup kami ada banyak rancangan. Di dalam hidup kami ada banyak target yang ingin kami capai. Seringkali di dalam rancangan kami, seringkali di dalam target yang ingin kami capai di dalam kehidupan kami melupakan Tuhan. Kami merasa sanggup, kami merasa bisa. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami kembali. Di dalam setiap rancangan kami, di dalam setiap target yang ingin kami capai di dalam kehidupan kami, sesungguhnya semuanya itu ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bergantung hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap rancangan, di dalam setiap target yang ingin kami capai di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, setiap target yang tercapai di dalam hidup kami boleh kembalikan, kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.